warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada subuh hari ini kembali kita bisa hadir berkumpul di masjid yang insyaallah dimuliakan Allah ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita coba membahas tentang salah satu dari rukun iman yang wajib diimani dan diyakini oleh seorang muslim, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Makhluk yang bernama malaikat. Jadi makhluk yang Allah ciptakan itu ada beberapa jenis. Ada manusia, kemudian ada jin, kemudian ada makhluk lainnya. Ada makhluk lainnya seperti binatang, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, bebatuan, dan lain sebagainya. Nah, di antara jenis makhluk yang Allah ciptakan adalah malaikat. Jadi malaikat ini adalah makhluk yang Allah ciptakan. Hanya saja memiliki tugas khusus yang berbeda dengan manusia, berbeda dengan jin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi sifat malaikat itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menentang Allah terhadap apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Selalu mereka taat, melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Sehingga masing-masing malaikat yang Allah ciptakan ini memiliki tugas-tugas khusus, terus melaksanakan tugasnya itu nanti sampai hari kiamat. Terus melaksanakan tugas tersebut sampai hari kiamat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malaikat-malaikat ini berwujud. Malaikat-malaikat ini berwujud, bukan sekedar kiasan. Yang benar-benar makhluk ada seperti manusia, meskipun konsistensinya berbeda. Jadi asal usul penciptaannya berbeda dengan manusia, berbeda dengan jin. Kalau manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian kalau jin diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, ini asal usulnya yang wajib untuk kita imani. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, beriman kepada malaikat ini bentuknya adalah beriman secara umum, dan beriman secara khusus. Bagaimana maksudnya? Beriman secara umum artinya kita mengimani bahwasanya Allah memiliki makhluk, menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Ini secara umum. Nah, kemudian secara khusus kita mengimani malaikat-malaikat tertentu yang disebutkan nama atau tugasnya oleh Allah dalam Al-Quran, atau disebutkan tugas dan namanya oleh Rasul di dalam hadis-hadis beliau. Jadi mana yang disebutkan, maka kita imani bahwa memang ada malaikat yang demikian, ada malaikat yang namanya itu kemudian bertugas demikian. Ini wajib kita imani. Nah, dengan mengimani malaikat, beriman kepada malaikat secara umum dan secara khusus, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka tentu manusia bisa mengambil pelajaran besar. Dia akan menyesuaikan diri
semakin baik agamanya, semakin baik ibadahnya, semakin baik ketakwaannya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas tertentu kepada malaikat yang ada kaitannya dengan amal perbuatan manusia. Nah, inilah salah satu manfaat kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nantinya menyebutkan, menjelaskan tentang tugas-tugas para malaikat. Nah, di antaranya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malaikat Jibril. Ya, sebagai malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Ya. Ya, malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Ya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama malaikat Jibril ini secara khusus dalam banyak sekali ayat Al-Qur'an. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu akan turun malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril. Kita ketahui Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malaikat Jibril ini merupakan bagian dari malaikat. Ya. Tapi Allah sebutkan namanya khusus. Ya. Allah sebutkan namanya khusus di dalam ayat tersebut. Ya. Nah, ketika Allah menyebutkan namanya secara khusus, maka ini menunjukkan keutamaannya dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya pada kesempatan yang lain, ya, yaitu ketika berada di Sidratul Muntaha, ketika Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas langit, ke Sidratul Muntaha. Di sana beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang kedua kali, ya. Setelah pertama kali beliau melihat malaikat Jibril ini ketika beliau mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, ya, di Gua Hira di Mekah, ya, ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Jadi malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk yang sesungguhnya sehingga membuat Nabi SAW merasa takut, ya, kaget luar biasa sampai beliau menderita demam panas yang begitu luar biasa. Ya, kembali ke rumahnya kemudian berselimut, ya, menggigil dan ketakutan, ya. Ya. Nah, ini tentang malaikat Jibril. Kita juga beriman, ya, bahwa malaikat Jibril ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan wahyu. Nah, jadi salah satu keutamaan malaikat Jibril, ya, yang membedakan beliau dengan malaikat-malaikat yang lain adalah karena beliau membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menurunkan wahyu, ya, termasuk membawa ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, jadi para ulama menyebutkan malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling utama, yang paling mulia karena membawa ayat-ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sehingga menjadi pelajaran bagi kita ketika kita bersinggungan, berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, maka kita akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan, yang belajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Ya. Nah, ada juga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rizki. Ya. Yang disebutkan ini malaikat yang utama juga, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya dalam Al-Qur'an, yaitu malaikat Mikail, ya. Ya. Malaikat Mikail, ya. Secara khusus malaikat Jibril dan malaikat Mikail ini disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an setelah menyebut malaikat-malaikat yang lain, ya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ya, dalam Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, barang siapa yang jadi musuh bagi Allah, bagi rasul-rasul, bagi malaikat-malaikatnya, bagi rasul-rasulnya, bagi Jibril dan Mikail, ya,
Maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi sebelumnya Allah sudah menyebut malaikat-malaikat, tapi disebutkan khusus lagi malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ya. Menunjukkan keutamaan mereka yang membawa rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Ya. Nah, sehingga para ulama kembali menjelaskan kenapa malaikat Jibril dan malaikat Mikail menjadi malaikat yang paling utama, ya, dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain, karena mereka bertugas untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ya. Jibril menurunkan wahyu yang bermanfaat untuk akhirat, kemudian Mikail menurunkan rezeki yang bermanfaat untuk dunia. Ya, maka menjadi pelajaran pula bagi kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain, baik dalam urusan agama, urusan akhirat maupun dalam urusan dunia. Ya, baik dalam urusan akhirat maupun dalam urusan dunia. Ya. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan, ya, min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan jalan keluar bagi seorang mukmin, ya, terhadap kesulitan yang dia alami di dunia, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya terhadap kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat. Ya. Jadi kesulitan manusia di dunia ini banyak Bapak Ibu. Ada kesulitan dalam masalah agama, ada kesulitan dalam masalah dunia. Ya. Kesulitan dalam masalah agama, ya, bingung terhadap kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu hukum-hukum agama. Apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini perintah, apakah ini larangan, dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang memberikan penjelasan kepada orang lain tentang kebutuhan-kebutuhan agamanya, maka dia mendapatkan keutamaan, dibundahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya di akhirat. Begitu pula dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi. Ya. Ada yang butuh bantuan, ada yang butuh pertolongan, baik dalam masalah harta dan lain sebagainya, kemudian dibantu, ditolong, difasilitasi, maka dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, banyak, ya, malaikat lain yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, yang insyaallah akan kita sampaikan lagi pada kesempatan-kesempatan lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.